Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Eh, Pertama-tama yang kami hormati Ibu dosen pengampu jika beliau berhadir pada kesempatan ini, yaitu yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Sumarni MPD. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Syahrul Ramadan, SPD MPD. Kemudian yang kami banggakan, rekan-rekan, kawan-kawan kelas PAI 1D yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, pada pagi ini, saya bersama Mas Ari Susanto akan mencoba memaparkan hasil dari makalah kami terkait tentang ANOVA atau analisis satu jalur, atau dalam istilah lain juga disebut sebagai ANOVA one way atau one way ANOVA. Pertama sekali terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan ANOVA itu. Nah, jadi ANOVA ini dia merupakan persamaan atau sinonim dari analisis varians, atau disebut dengan analysis of variance. Sehingga banyak orang yang menyebutnya sebagai ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis di dalam statistik yang tergolong ke dalam analisis komparatif yang lebih dari 2 rata-rata. Analisis varian adalah salah satu bagian dari alat analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata dan efek 3 atau lebih suatu perlakuan. ANOVA ini juga dipahami sebagai perluasan dari uji T, sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian perbedaan 2 buah rata-rata populasi, namun dapat juga untuk menguji perbedaan 3 buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. Nah, jika kita menguji hipotesis 0 bahwa rata-rata 2 buah kelompok tidak berbeda, teknik ANOVA dan uji T atau uji dua pihak akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Keduanya akan menolak atau menerima hipotesis 0. Dalam hal ini, statistik F dapat pada derajat kebebasan 1 dan NK akan sama dengan kuadran dari statistik T. ANOVA juga digunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variasinya. Dinamika analisis varian satu arah, karena analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor dari tiap populasi secara independen. Kita ambil sebuah sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua, dan seterusnya berukuran NK dari populasi ketiga. Di dalam program JISP, ANOVA telah dideskripsikan sebagai tes omnibus yang menghasilkan angka statistik F yang membandingkan apakah variasi yang dijelaskan pada data keseluruhan secara signifikan lebih besar dari varian yang tidak dapat dijelaskan. Hipotesis 0 yang diuji adalah bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata semua kelompok. Jika hipotesis 0 ditolak, ANOVA hanya menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelompok, tetapi tidak menjelaskan pada kelompok mana perbedaan itu terjadi. Kemudian, adapun tujuan dan kegunaan analisis varian satu arah ini adalah untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata. Sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi, maksudnya dari signifikansi hasil penelitian. Jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan
atau data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA sering digunakan sebagai alat analisis untuk menguji sebuah hipotesis penelitian yang menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Kemudian hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F test atau F hitung. Nilai F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada suatu kelompok. Analisis ANOVA seringkali digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Kemudian, sebelum kita melakukan analisis varian satu arah, kita harus dapat memastikan beberapa hal dulu yang terkait kesesuaian variabel dan kesesuaian data yang kita miliki. Hal ini terkadang juga sering disebut sebagai uji prasyarat sebelum melakukan uji ANOVA. Beberapa hal yang harus dipastikan antara lain, pertama, variabel dependen berskala interval atau rasio. Kemudian yang kedua, kelompok-kelompok tersebut harus independen satu sama lain. Yang ketiga, tidak terdapat outlier atau pencilan pada variabel dependen. Kemudian yang keempat, variabel independen terdiri dari 3 atau lebih kelompok kategori. Kemudian yang kelima, tidak ada hubungan antara observasi di setiap kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Kemudian yang keenam, variabel dependen terdistribusi secara normal untuk setiap kategori variabel independen. Kemudian baru yang terakhir, harus memenuhi homogenitas pada varians antar kelompok. Jika tidak, nilai P untuk statistik F mungkin tidak dapat diandalkan. Untuk dua asumsi pertama, biasanya dikontrol melalui penggunaan desain metode penelitian yang tepat. Sementara, jika tiga asumsi terakhir dilanggar atau tidak dapat dipenuhi, maka analisis data yang setara tetapi non-parametrik, yaitu Kruskal-Wallis, harus dipertimbangkan sebagai gantinya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Adi Susanto. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya ulangin berarti. Terima kasih untuk Mas Marta yang sudah membuka makalah tadi di awal dan juga sudah menjelaskan beberapa poin penting tentang ANOVA itu. Mungkin kita ulangin sedikit tentang ANOVA itu sendiri sebenarnya apa sih? Kalau misalnya ini dari segi pengertian ya, sebenarnya ada yang nyebut ANAVA atau ANOVA. Dari sinonim asli katanya itu analisis ini nih, analisis of variance. Nah, jadi kayak ada sebagian yang ANOVA, O-nya ini disebutin, ada juga yang ANAVA. Jadi sama aja. Lalu kalau untuk ininya sendiri, untuk kegunaannya, ini merupakan bagian metode analisis statistik yang tergolong analisis komparatif, lebih dari 2 rata-rata. Kalau untuk, sebentar. Oke. Kalau untuk, apa ini? Ini tujuannya tadi udah dibahas juga sama Mas Marta. Nah, ini aku pengen sedikit nekanin lagi mungkin di uji prasyarat. Di uji prasyarat atau asumsi dasar yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis varian. Kalau kegunaannya mungkin udah ngerti ya, tadi juga sempat dijelasin sama sama Bapak bahwa analisis ANOVA ini digunakan untuk lebih dari 2, which is berarti minimal 3 sampai 4 variabel itu baru nanti menggunakannya ANOVA. Tapi kita menggunakan ANOVA yang satu jalur di sini. Oke. Ini masih belum terubah. Oke, dalam ini kita akan coba pakai ini ya. Kita langsung masuk ke
Ini jadi secara pengertian itu one way ANOVA, kita langsung masuk aja ke uji apa namanya, kita nyoba untuk inian awal di awal. Jadi kita latihan untuk penggunaan secara langsung, kira-kira penggunaannya ini one way ANOVA ini seperti apa. Nah, jadi ini ceritanya kita ini menggunakan contoh kasus fiktif dan menggunakan makalah ini kita menggunakan contoh kasus fiktif. Nah, jadi ini datanya cuman data berupa apa namanya, data buatan, nggak asli. Nah, jadi ceritanya ini agak bingung juga sebenarnya untuk nyari tipenya itu kira-kira yang bisa digunakan untuk contoh itu seperti apa. Jadi singkat cerita kita dapat, mungkin ini nanti penggunaannya adalah one way ANOVA. Kita akan meneliti yaitu tentang MA, taruhlah namanya Madrasah MA Masa Depan Gemilang. Adalah salah satu madrasah aliyah di kota Yogyakarta, di mana beberapa pelajar di sana ada yang turut merangkup sebagai santri di pondok. Nah, santri di pondok ini nanti dia adalah ada beberapa yang ibaratnya pelajar, tapi dia pelajar ini merangkup sebagai santri. Nah, santrinya ini nanti kan banyak nih macamnya, ada yang pelajar dia apa namanya merangkup sebagai santri yang full, dia mondok di pondok tapi nanti sekolahnya ke MA gitu. Ada juga yang beberapa orang yang mungkin dia enggak mondok, tapi dia ibaratnya sekolah di full MA-nya tadi doang. Jadi enggak sekolah di apa, enggak sama mondok gitu. Sama yang terakhir adalah apa namanya yang saya temukan itu, ada yang mungkin kalau istilah di rumah saya itu santri kalong, atau kayak jadi dia kalau misalnya malam atau ketika kegiatan pondok dari sepulang sekolah itu mereka mengikut kegiatan pondok, cuma nanti di jam tertentu, kadang sebagian ada yang jam 9 atau jam 10 itu nanti mereka akhirnya pulang ke rumah. Jadi enggak sampai benar-benar nginep di pondok. Nah, ini dari ketiga ini nanti yang ingin kita lakukan adalah kita melihat ada nggak pengaruh bahasa Arab terhadap santri ini tadi. Karena asumsi awalnya adalah mereka ini yang memiliki beberapa kegiatan di pondok akan memiliki apa namanya pemahaman terhadap bahasa Arab yang lebih bagus gitu. Nah, jadi yang kita ingin uji di sini adalah itu tadi. Kita masuk ke sini, contoh ilustrasi kasusnya adalah ini kita membuat HO ya. Terus sebagaimana tadi disebutkan oleh Mas Marta bahwa ketika kita melakukan apa namanya melakukan uji ANOVA ini, kita sebenarnya hanya bisa melihat apakah ada perbedaan atau ada korelasinya. Maksudnya ada perbedaan yang signifikan gitu antara ini tadi santri yang ibaratnya dia belajar bahasa Arab dan dia mondok, tapi dia ibaratnya pulang, itu yang kita sebut santri kalong tadi. Terus yang kedua, santri yang dia belajar bahasa Arab dan dia mondok full di pondoknya. Lalu yang ketiga, santri yang belajar bahasa Arab tapi dia tidak mondok dan apa namanya tinggalnya di rumah seperti orang pada umumnya gitu. Nah, dari situ, dari asumsi dasar itu tadi, kita membuat HO dan HI, H1. HO itu yang pertama tidak terdapat perbedaan hasil pembelajaran bahasa Arab di MA. Nah, di MA Masa Depan Gemilang tadi dengan pelajar jenis pelajar atau kesantrian, ini agak rancu juga bahasanya sebenarnya. Karena saya agak sulit untuk menemukan istilahnya. Jenis-jenis santri tadi, jenis-jenis pelajar tadi ada yang merangkap apa namanya, ada yang sambil nyantri kalong, ada yang sambil nyantri full, ada yang nggak sambil nyantri. Nah, ini kira-kira ada perbedaannya nggak antara pelajar murni ya, bahasanya pelajar murni, terus santri dan santri kalong tadi. Lalu yang kedua adalah terdapat ini H1, ini HO-nya adalah tidak terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan hasil pembelajaran bahasa Arab di MA. Lalu yang HI-nya adalah terdapat perbedaan hasil pembelajaran bahasa Arab di MA Masa Depan Gemilang. Nah, lalu variabel dependennya di sini yang saya tentukan adalah
pelajar murni, santri dan santri kalong. Lalu variabel independennya adalah nilai bahasa Arabnya. Nah, okay. Jadi kayak variabel dependennya itu nilai bahasa Arabnya. Jadi ini yang mempengaruhi apa namanya? Yang mempengaruhi si variabel independen. Sedangkan variabel independennya itu ini tadi ada ketiga. Jadi kan di sini namanya ANOVA itu kan syarat minimalnya kan kayak dia lebih daripada 2 ya. Karena kalau 2 makanya nggak usah pakai ANOVA. Jadi kita bisa pakai namanya kayak yang kemarin dijelasin sama Mbak Neni tentang ada independen, ada uji t-test. Nah, bisa pakai uji t-test itu baik itu yang independen berarti ya, karena ini kan berbeda gitu, tidak apa namanya, tidak satu perlakuan yang sama. Nah, terus ini adalah contoh ilustrasi kasusnya, lalu analisisnya kita menggunakan one way ANOVA. Nah, oke, kita langsung ke ininya aja. Kita pakai JASP, ini masih kita mulai baru aja berarti. Oke. Kita mulai dari baru, kita buka. Sebelum ke sini, kita akan belajar bareng-bareng tentang menggunakan JASP itu sendiri ya, untuk cara menggunakan pada konklusinya ini, yaitu kita menggunakan one way ANOVA. Sebelumnya kita buka JASP, terus kita masukin datanya dulu. Datanya saya taruh komputer, oke. Nah, mungkin sebagian masih ada yang agak bingung di format datanya. Tadi kalau yang saya nyoba sih, ketika format data di sini dibuka di Excel itu datanya kayak apa ya, kebacanya hancur gitu. Jadi nggak tahu juga ininya gimana. Cuman intinya kalau dibaca di JASP-nya bisa kebaca. Jadi dia pemisahnya itu bukan per kolom, tapi pemisahnya itu koma. Jadi kalau misalnya dibuka di Excel itu nanti jadinya seperti ini. Jadinya kayak gini. Cuman nanti kalau dibuka di JASP-nya itu bisa kebuka. Kayak misalnya ini ya. Oke. Sebentar, ini lagi loading. Oke. Jadi ini data yang kita pakai. Kita dapat data ini dari apa namanya tadi? Dari internet, terus kita manipulasi beberapa data dan beberapa bahasanya. Di sini ada religious prayer, religious post, ada motivasi, IQ, ranking. Tapi nanti di sini di sini ini ya belajar. Aku juga pertamanya bingungnya itu di apa sih namanya? Ini yang diambil datanya mana aja gitu, variabel yang dimaksud variabel independennya yang mana, variabel apa namanya? Ininya variabel dependennya yang mana gitu. Jadi ternyata ini tuh nanti yang dimaksud variabel independen itu bukan yang ada di atas sini, bukan yang ada di kolom sini. Tapi variabel independen itu nanti yang di bawahnya. Jadi ada kayak ini, ada beberapa ya. Ini udah aku ubah. Jadi ini ada pelajar murni, ada santriwati. Kalau sebelumnya ini nama-nama apa? Nama-nama suku kalau nggak salah dari daerah. Jadi sebelumnya pelajar dari mana gitu, pelajar dari mana. Nah, ini aku ubah karena di sini apa namanya variabel independenku adalah ini, jadi ku ubah ke sini santriwati, santriwati yang ini yang murni, pelajar murni, terus ada santriwati yang full, sama ada yang santriwati yang along. Nah, oke. Selanjutnya, ini kalau udah kita langsung untuk analisisnya ke ANOVA, pencet ANOVA, pilih, terus apa aja yang harus dimasukin. Nah, di sini kita ini ya, kayak tadi yang udah ngikutin tadi. Jadi si dependennya ini kita masukin yang ini jenis pelajar. Oh enggak, yang nilai bahasa Arabnya. Nilai bahasa Arabnya kita masukin dependen. Dependen itu berarti yang terikatnya ya, terikat. Terus sama yang fixed factor ini yang independennya. Nah, jadi independennya jenis pelajar kita masukin. Oke, dia lagi nge-load. Terus di ini descriptive analytifnya kita masukin ini, sama estimate ini buat effect size, buat melihat seberapa besar
pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya, mungkin nggak apa-apa deh. Ini aku nggak cuman bersumber dari ini. Oke, oke. Nah, kalau di sini itu, wait, kayaknya, oke, kalau di sini itu, nah ini nih, ini efek size-nya tadi dia kayak ada tiga besaran efek size ini nanti buat melihat yang sejauh yang aku pelajarin efek kemarin aku sempat nanya juga dan suruh sama beliau nyari gitu dan aku nyari belum dapet, ternyata dapetnya di sini. Ini buku yang dibagiin beliau. Jadi kayak ternyata si efek size ini nanti di akhir itu buat melihat seberapa besar pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, jadi ketika dikomparasikan di uji tadi, kita akan melihat seberapa besar pengaruhnya. Nah, jadi di sini ada 3 macam ya. Ada yang pertama eta, ada partial eta, sama ada omega. Kalau misalnya ini penjelasannya pertemuan akurat variabel, cuman kalau aku aku nonton di YouTube itu mereka lebih cenderung menggunakan banyaknya ini, yang omega. Terus selanjutnya apalagi yang dicentang-centang, ini di sini tinggal centang-centang aja. Pertama kita butuh deskriptif statistik, terus sama ini effect size, terus ke model kayaknya enggak, assumption. Nah, ini untuk uji homogenitas. Nah, seharusnya sebenarnya ini di awal ya. Jadi kayak uji homogenitas dan ini itu uji normalitas. Jadi nanti uji normalitas ini nanti banyak macamnya. Nah, ini yang salah satu untuk indikasi yang pakai visual. Ini nanti bentuknya kayak gini, pakai plot, QQ plot. Ini untuk memvisualisasikan melihat bahwa data kita itu normal, terdistribusi secara normal atau enggak. Lalu ada kontras, ini enggak perlu. Ini ada post hoc juga enggak perlu. Sebenarnya yang kita butuhkan cuma sampai sini aja. Kalau yang sesuai yang kita butuhkan ya, kayak rumusan masalah yang kita tentukan tadi di awal, kita cuma pengen tahu ada perbedaan atau enggak, ini udah cukup sampai sini. Cuma nanti kalau rumusan masalahnya sampai ke kayak seberapa besar pengaruh apa terhadap apa, kayak misalnya kita mau lihat nih si pengaruh maksudnya kayak seberapa besar sih yang paling besar itu yang mana gitu, antara nilai bahasa Arabnya itu yang paling besar yang mana nih. Jadi yang apakah yang santri yang ngaji kalong tadi, maksudnya yang pulang ke rumah ketika malam, atau santri yang benar tinggal di sana, atau malah justru yang pelajar yang nilainya besar. Nah, kalau misalnya kita pakai uji ANOVA ini, itu kita nggak bisa melihat itu. Kita cuma bisa melihat bahwa ada perubahan atau ada signifikansi tertentu. Tapi kita nggak tahu besarnya signifikansi itu berapa. Maksudnya besar dalam tiap independennya tiap variabel independennya itu berapa, kita nggak tahu gitu, nggak bisa tahu. Nah, itu nanti kalau misalnya mau sampai ngelihat ke sana, itu nanti bisa pakai post hoc. Post hoc test ini banyak macamnya, ada yang Tukey, ada yang Sidak, Holm, ada Dun juga. Ini kalau yang Dun nanti dipakai untuk yang non parametrik. Cuman kayaknya yang aku bahas nggak sampai sini. Terus kayaknya udah ini dulu aja. Oke, sekarang kita masuk ke interpretasinya ya. Jadi kayak ini yang kita dapetin setelah kita centang-centang tadi. Yang pertama itu untuk hasilnya. Sebenarnya nggak harus hasil dulu sih. Sebenarnya yang harus pertama kita lihat itu adalah ini. Jadi kayak deskriptif ini nih si asumsi cek varians. Nah, Leven test ini dia yang menentukan ibaratnya data kita itu homogen atau enggak. Nah, salahnya saya adalah ketika di awal itu saya melihat di sini. Nah, jadi ini kalau misalnya secara ini ya, oke, kita masuk ke PPT lagi deh.
Nah, jadi kalau kita masuk ke PPT lagi, kayak ANOVA nilai bahasa Arab. Nah, ini hasil PPT-nya. Ini salah. Oke, kita lihat ke ini ANOVA nilai bahasa Arabnya tadi. Ini hasil apa namanya? Hasil dari ANOVA-nya tadi. Nah, kalau kita langsung interpretasiin di sini, dia di sini yang harus pertama dilihat adalah fungsi F-nya ini tadi ya. F ini hasil ANOVA-nya yaitu 192, yang mana itu cukup besar, dan P. Nah, P-nya ini nilai signifikansinya. Nah, menunjukkan bahwa nilai statistik F signifikan, P-nya itu 0,01, which is dia di bawah 0,05 ya. Jadi dia sebenarnya udah diterima gitu, HO-nya ditolak, H1-nya diterima gitu. Berarti ada signifikansi atau ada perbedaan gitu. Ada signifikansi khusus. Nah, dan bahwa besaran efek yang cukup besar, dengan demikian terdapat perbedaan. Besaran efeknya itu di sininya nih. Nah, ini tadi yang kita pakai omega tadi itu. Besaran efek atau efek size dia cukup besar, yaitu sekitar 0,831, ini cukup besar ya. Jadi kayak banyak apa sih namanya, yang satu sama lain itu saling mempengaruhi gitu di variabelnya tadi. Nah, ini besaran ininya dia cukup besar. Cuman ketika kita melihat ke sini, nah ini kan hasil ANOVA-nya tadi ya. Ini hasil ANOVA-nya. Cuman kan makanya kalau di sini tadi, di sini disebutkan nih salah satu uji prasyarat. Uji prasyarat itu berarti kan harusnya uji sebelum masuk ke analisis varian. Jadi sebelum kita melakukan ini seharusnya itu kita udah memenuhi uji prasyarat terlebih dahulu gitu. Nah, karena saya tadi belum uji prasyarat terlebih dahulu karena emang langsung dibarengin aja gitu. Nah, jadi ketika hasilnya sudah keluar, sudah signifikan, tapi ternyata ketika kita cek di uji prasyaratnya, yaitu di apa namanya, di sini tadi di asumsi dasar yang harusnya tadi. Nah, ini kan di sini disebut ini. Kalau yang 1 sama 2 ini nanti yang nentuinnya itu di desainnya ya, sesuainya sama desain penelitian kita sesuai atau enggak. Terus kalau yang di sini tidak terdapat outlier, ini yang beda sendiri. Nah, disebutnya itu, nah ini nih, salah satu syaratnya adalah variable dependent terdistribusi secara normal untuk setiap kategori variable independent. Nah, ini harus ada syaratnya terdistribusi secara normal ya. Sementara di sini, nah terus juga yang keduanya ada harus memenuhi homogenitas dan varians antar kelompok. Jika tidak, nilai P dan F tidak mungkin dapat diandalkan. Maksudnya tidak dapat diandalkan ini kayak, ya oke nilainya ada, cuman kayak ya itu nggak ada gunanya gitu. Karena apa? Karena ya ini dia uji prasyaratnya aja nggak lulus gitu. Terus ya buat apa uji ANOVA-nya? Ibaratnya kayak gitulah. Nah, terus dari sini tadi karena oke kita lihat ininya ya, kita belajar nyimpulin dari hasil yang udah kita dapetin tadi. Kalau di JASP-nya mungkin itu kayak gini. Nah, ini kayak gini nih di JASP-nya. Kita belajar untuk nyimpulin, kalau nyimpulin hasil ANOVA-nya tadi dari sini langsung, dari tabel ANOVA-nya. Kalau kita mau nyimpulin homogen atau enggaknya, sama normal atau enggaknya, itu bisa lewat keyplot sama ini, yang Levens-Table. Nah, kalau keyplot ini dia menunjukkan normalitas ya. Selama titik-titik ini berada pada, apa sih ini namanya, garis ini. Jadi dia dikatakan terdistribusi secara normal. Jadi titik ini nggak ada yang nyampe deket-deket sini lah. Nah, nggak ada yang nyampe deket-deket sini. Itu berarti dia terdistribusi secara normal. Atau ibaratnya dibentuk, kalau di YouTube itu dia menjelasin dia sampai bentuk lonjong gini. Nah, intinya selama dia nggak terlalu jauh daripada garis ini, berarti dia terdistribusi secara normal. Atau kalau mau lebih meyakinkannya lagi, nanti kita tinggal ke sini terus pakai uji deskriptif ini tadi. Nanti pilih yang Smirnov atau apa ya namanya. Nanti ada di sini. Nah, itu kalau misalnya mau uji normalitas sebelum masuk ke sini. Terus, nah ini kalau aku salahnya itu di sini. Ternyata si data aku ini tadi
Karena dalam uji Levin, nah, tes nilai P kurang dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa homogenitas varian tidak signifikan dan asumsi homogenitas dalam penelitian ini belum terpenuhi. Nah, jadi karena asumsi homogenitas ini belum terpenuhi dalam penelitian ini, sebenarnya ada dua pendapat sih, yang ada beberapa pendapat juga yang mengatakan, beberapa literatur yang mengatakan bahwa selama homogenitas homogenitas ini ketika tidak terpenuhi, tetapi selama selama subjek dalam kelompoknya itu hal ini masih bisa ditoleransi. Maksudnya apa? Maksudnya setara. Jadi kayak subjeknya itu nggak terlalu jauh gitu. Ini kan si subjeknya nih 25, 27, 26. Maksudnya nggak terlalu jauh gitu. 25 sampai 24, 23 atau sampai misalnya 20, 27, 20, 26 itu nggak terlalu jauh. Itu sebenarnya masih bisa ditoleransi. Nah, ada beberapa yang berargumen atau beberapa ini yang ibaratnya mengajukan ke sana ya. Jadi sekalipun dia homogenitasnya nggak lolos, tapi dia masih tetap bisa menggunakan ini. Tapi karena di buku yang dibagiin sama beliau kemarin, yang di ini yang di ASP itu kalau nggak lolos homogenitas dan dan normalitas, berarti ya kita pakai kita pakai ininya, yaitu kan kemarin kayak uji prasat ada dua ya, ada yang inferensial, ada yang non parametrik, ada yang parametrik sama ada yang non parametrik ya. Nah, itu nanti berarti kita pakai yang non parametrik. Jadi itu yang saya ambil di sini. Nah, sedangkan untuk uji non parametriknya sendiri itu kalau misalnya untuk one way ANOVA itu pakainya Kruskal-Wallis. Ada yang tahu nggak sih uji parametrik itu apa? Enggak, Mas. Oke. Ini kesannya kayak kita diskusi interaktif aja ya, nggak usah nunggu ini ya. Oke. Nah, ini kurang lebih kayak gini nih. Kan kalau yang kita bahas ini sekarang itu kan kita masuk di sini ya, di one way ANOVA. Nah, one way ANOVA ini kenapa kita pakai ini? Karena data kita itu pertama syarat utama melakukan sesuatu kan based on data ya. Data kita ini kan interval rasio. Jadi data ya kita ini berupa angka, jadi kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan one way ANOVA sama yang lainnya nih yang di sini nih. Nah, ini tadi itu didapetin dari mana? Dari sini nih. Statistik parametrik ini. Nah, ini statistik non parametrik. Jadi ketika kita mau melakukan uji kalau kita mau menggunakan statistik parametrik, terus ibaratnya kan kita mulai dari sini nih, terus tipe datanya udah masuk, tipe data kita ini nih interval rasio, terus kita masuk ke distribusi data. Nah, seharusnya tadi kan ketika tipe data udah sesuai, itu distribusi datanya dulu, distribusi datanya udah normal belum, udah homogen belum gitu. Jangan langsung malah diuji, tapi emang karena di programnya itu langsung bareng, jadi ya nggak ada salahnya gitu. Sebenarnya kalau kita kayak pakai statistik yang hitung-hitungan gitu, seharusnya masuknya sini dulu. Jadi kayak diuji diuji normalitas sama homogenitasnya dulu. Jadi kayak distribusi datanya itu dijelasin dulu, dia kalau udah distribusi datanya udah udah normal, dia udah lengkap, udah sesuai gitu, udah lolos, baru nanti masuk lagi ke udah normal nih, baru masuk ke uji selanjutnya. Uji selanjutnya nanti bisa milih ke sini nih, yang yang ini bisa masuk one way ANOVA, two way ANOVA, bisa t-test, bisa independen, bisa ke sini juga. Nah, ini kalau misalnya tidak memenuhi, misalnya sampai sini ya, misalnya kita udah punya penelitian nih, terus kita sudah sampai sini, distribusi datanya ternyata nggak normal. Itu bukan berarti kita harus ganti penelitian atau data yang udah kita dapat tadi, tapi kita masuknya ke sini, ke statistik non parametrik. Nah, kayak gitu juga di penelitian ini tadi. Karena gini, tadi kan masalahnya itu di sini ya. Jadi ketika kita tes homogenitas, itu ternyata tes homogenitasnya ini dia ternyata nggak homogen, di mana P-nya itu 0,001. Di mana kalau tes homogenitas itu dia bukan harusnya 0,1, tapi harusnya di atas 0,05, karena menunjukkan ada perbedaan gitu. Nah, beda sama kalau yang di tes ANOVA-nya tadi. Kalau yang di tes ANOVA-nya, dia harusnya nggak lebih dari 0,05. Mungkin aku sendiri kayak masih sering ketukar gitu juga sih.
Terus selanjutnya, nah akhirnya ketika tadi kan di sini ya, masalahnya di sini nih. Ketika kita nggak pakai apa sih? Ketika kita tadi gagal di sini di uji normalitas, di uji homogenitas, akhirnya kita pakai yang sesuai ini. Oke. Nah, jadi kita masuk ke statistik non parametriknya. Nah, sedangkan statistik non parametrik untuk one way ANOVA itu apa? Nah, di sini ada ini nih. Ini kan yang bentuk ininya ya. Ini kan yang bentuk apa sih namanya? Parametriknya, uji parametriknya. Nah, yang non parametriknya itu nanti ada di sini. Ini ada Kolmogorov-Smirnov, ada uji Friedman, ada uji Kruskal-Wallis. Nah, kayak kemarin misalnya kalau kemarin itu kan simple t-test ya. Nah, simple t-test itu nanti mereka kalau misalnya uji apa datanya ternyata nggak normal, itu mereka bisa pakai misalnya ini Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau kita itu nanti pakainya kalau uji ANOVA itu nanti pakainya ini uji Kruskal-Wallis. Nah, itu. Jadi letaknya di mana di JASP itu kurang lebih ada di sini. Right. Oke. Jadi, nah ini nanti kita ke paling bawah. Terus, nah ini ada non parametrik nih. Kita ada non parametrik, terus kita masukin ini ke sini. Dan nanti tinggal tunggu tabelnya paling bawah. Tabelnya paling bawah. Nah ini nih Kruskal-Wallis. Ternyata setelah diuji menggunakan Kruskal-Wallis atau non parametrik, dia hasilnya signifikan. Dia hasilnya apa namanya 0,001. Which is kan kalau apa sih namanya nilai probabilitasnya kan 0,05 ya. Jadi kalau ketika dia di bawah 0,05 berarti dia diterima gitu. Nah berarti ini dia menggunakan kalau Kruskal-Wallis ini dia nggak harus melewati ini, nggak harus melewati apa namanya uji homogenitas dan normalitas. Jadi ketika nggak melalui homogenitas dan normalitas atau ketika gagal di homogenitas atau normalitas, ya jawabannya berarti ini, ibaratnya alternatifnya lah. Alternatifnya kita pakai uji Kruskal-Wallis. Ini sama ibaratnya setara sama uji ANOVA itu sendiri, yaitu maksudnya kegunaannya sama 3 sampai berapa ya? Sampai pokoknya lebih dari 3 deh, 3 ke atas. Kalau yang 2 tadi pakainya yang apa ya? Kemarin baca, cuman udah agak lupa juga. Nah ini pokoknya intinya di sini deh. Ini yang uji non parametriknya. Ini nanti di sini ada. Nah kalau ini di sini disebutin nih alternatif dari uji two way ANOVA. Nah ini yang two way ANOVA. Kalau kita kan yang one way ANOVA. Jadi kalau yang one way ANOVA itu pakainya yang ini tadi, yang uji Kruskal-Wallis. Kalau kayak kemarin yang simple t-test atau yang independent simple t-test mungkin, nah ini nih pakainya. Berarti dia pakai uji Mann-Whitney atau apa? Ya Mann-Whitney U. Nah itu. Terus oke. Nah jadi dari sini karena dia karena dia setelah uji Kruskal-Wallis ternyata hasilnya apa namanya P-nya tadi 0,01, berarti dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara hasil belajar bahasa Arab antara ketiga jenis pelajar tersebut, atau HO ditolak dan H1 diterima. Tadi balik lagi ke sini, HO-nya adalah tidak ada perbedaan, sedangkan H1-nya terdapat perbedaan. Nah, berarti yang diterima adalah H1-nya terdapat perbedaan. Nah, sebenarnya di sini ini kan tadi ya, sebagaimana yang disebutin sama Mas Marta tadi ketika di awal, ketika apa sih namanya uji one way ANOVA, uji ANOVA ini dia cuman bisa melihat ada apa, cuman bisa membuktikan ada perbedaan atau enggaknya, tapi dia nggak bisa melihat seberapa besar perbedaan tersebut antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ibaratnya kita nggak bisa ngelihat nih, yang paling tinggi itu signifikansinya yang mana sih gitu. Nah kita nggak bisa ngelihat. Tapi kita bisa ngelihatnya nanti dicantumin juga di apa namanya di JASP itu ada namanya apa ya namanya lupa. Ada, nah ini nih ada namanya post hoc. Nah cuman si post hoc ini dia cuman bisa, bukan cuman bisa sih, syaratnya bisa diambil ketika ini, ketika si ANOVA-nya ini tuh dia ininya signifikan nih, which is yang F-nya ini dia udah terima, P-nya diterima, baru bisa lanjut ke post hoc. Nah, post hoc-nya ini
nanti dia milih nih, kalau post hoc testnya, ibaratnya dia, kita pilih dulu ke sini. Ini oke, kita taruh asumsi dasar lah, kita taruh asumsi dasar, ibaratnya asumsi dasarnya tadi kita nggak gagal di uji normalitas ya, kita nggak gagal di uji normalitas sama uji homogenitas, ceritanya kita ibaratnya datanya homogen dan normal gitulah. Nah, kita berarti tinggal pilih post hoc, terus pilih yang 2K aja, yang biasa. Terus ya udah, kita nanti dia ada ngelot lagi sendiri. Nah, di sini nih ada yang post hoc-nya tadi di sini. Nah, dari sini kita bisa ngelihat nih ada perbedaan. Nah, ini nih ada yang santri atau santriwati yang biasa, ada yang santriwati ngalong. Nah, ini perbedaannya segini. Ada 0,42 dan 0,39. Terus kalau kita mau lihat efek size-nya, kira-kira bedanya itu berapa sih antar mereka gitu. Nanti akan muncul juga di sini. Coherence and compression. Nah, terus mana? Oke, ini cukup. Terus terakhir kalau si post hoc ini nanti, oh ya. Terus kalau misalnya yang tadi, kalau yang kita pakai non parametrik itu nanti bisa juga nggak untuk ngelihat, ibaratnya gini nih, kita pakai yang non parametrik kan kita berarti pakai yang paling bawah tadi tuh. Oh, pakai yang ini ya, yang Kruskal Wallis ya. Ini kan yang non parametrik nih. Nah, yang non parametrik ini juga punya post hoc-nya sendiri. Yang mana post hoc itu kan fungsinya buat melihat antara variabel satu sama variabel lainnya itu yang paling besar yang mana, dan yang paling ini yang mana gitu, yang paling kecil yang mana gitu variabelnya. Nah, itu kita bisa ngelihat juga nanti pakainya post hoc, tapi dia pakainya yang dun ini nih. Jadi bukan lagi yang 2K, tapi pakainya yang dun. Nah, aku masih kurang paham karena belum sampai sini ya, karena emang pertama di soal yang aku batasin tadi, aku nggak bikin di rumusan masalahnya, aku nggak bikin kayak berapa besar perbedaan antara satu variabel dengan variabel lain, dan perbedaannya kan cuman apakah ada signifikansi gitu di rumusan masalahku yang aku ingat gitu ya. Jadi kayak seolah ini nggak penting gitu, cuman ya kadang mungkin ini penting juga gitu, karena untuk memberikan data yang lebih teliti lagi, yaitu kita sampai tahu, nah kayak gini nih, kayak ini loh perbedaannya si ini tuh apa namanya, tingkatnya segini nih, 38,40. Ini aku kurang tahu bacanya gimana, cuman intinya ini nanti bisa disimpulkan untuk melihat perbedaan-perbedaan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Mungkin kayak gitu untuk ini. Oke. Mungkin itu aja untuk ini. Terus kita jadi terakhir tadi mungkin itu ini ya. Berarti tadi kesimpulannya adalah ini tadi yang Kruskal kita menggunakan, berarti kesimpulannya karena tadi saya gagal ibaratnya menggunakan parametrik tadi, gagal ya karena apa namanya, asumsi kita apa namanya, data tadi, asumsi dasarnya itu gagal, yaitu data kita ternyata tidak homogen. Makanya kita menggunakan ini yang non parametrik, yaitu berupa parametriknya ANOVA yang setara dengan ANOVA, dengan one way ANOVA itu adalah Kruskal-Wallis. Jadi kita menggunakan Kruskal-Wallis dan sampai pada kesimpulan di mana hasilnya yaitu P, di mana P ini kurang dari 0,1. Nah, jadi disimpulkan bahwa ada signifikansi antara hasil belajar bahasa Arab antara ketiga jenis pelajar tersebut. Tiga jenis pelajar ini maksudnya yang tadi ya, yang santri ngalong atau yang ibaratnya dia pulang, terus yang terakhir yang pelajar bahasa apa, yang pelajar murni, seperti itu. Mungkin sampai di akhirnya itu, ini penyimpulan hasil penelitiannya. Kenapa independen satu jalur menunjukkan masa depan. Nah, sebenarnya ini hasilnya nih. Cuman kayak yang tadi dijelasin, sebenarnya ini hasilnya dari tes ANOVA tersebut. Tapi ini validasinya tidak akan terlalu berguna karena apa? Karena dia tidak lulus uji prasyarat gitu. Jadi hasilnya akan ya mungkin sebagian orang akan meragukan hasilnya gitu. Nah, maka itu kita nggak pakai ini cuman menyampaikan aja, tapi kita menggunakan yang ini, yang Kruskal-Wallis. Nah, jadi namun karena data tidak memenuhi uji homogenitas, maka penulis memutuskan untuk menggunakan uji non parametrik Kruskal-Wallis test, dan hasilnya menunjukkan bahwa P
sama dengan 0,01 atau dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara hasil belajar bahasa Arab dan ketiga jenis pelajaran tersebut. Tahu HO ditolak dan HO diterima. Oke, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Maaf aku belum bisa jelasin sampai yang tadi yang post hoc-nya tadi karena emang waktunya yang belum memungkinkan sepertinya. Oke, mungkin nanti bisa dijelasin sama Mas Iksan atau Mas Andi yang dulu pernah ngerasain penelitian menggunakan metode kuantitatif ya. Mas Iksan? Ada nggak ini Mas Iksan? Kayaknya nggak ada orang. Ya, Mas. Mungkin nanti bisa dijelasin ini penggunaan post hoc atau Anway ANOVA ini gimana, atau mungkin nanti ada yang perlu dikoreksi, silahkan. Oke, saya tutup dulu. Kalau gitu kurang lebihnya saya mohon maaf atas mungkin masih banyak banget kekurangan ya, karena ini jujur ini kayak masih mendadak banget. Jadi mungkin itu aja dari saya pribadi. Saya dan Mas Marta kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mungkin